Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati para pemateri Al-Ustaz Mahkamah Mahdi, Al-Ustaz Ferry, dan juga Al-Ustaz Ginanjar yang telah membersamai kita semua pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati para asatiz utusan pimpinan pusat Persatuan Islam yang sedang berkunjung ke Mesir, yang sekarang membersamai. Yang sama-sama kita hormati para senior PCI, Persis, dan juga Persistri Mesir yang turut hadir juga pada acara malam hari ini. Kemudian yang kami banggakan para panitia seminar metodologi hukum Persis yang telah berjuang dan juga mengikhtiarkan terselenggaranya acara pada malam hari ini. Dan tidak lupa yang kami banggakan rekan-rekan kader Persis dan juga Persistri yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji serta syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmatnya, di antaranya nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat hirsun, semangat kita dalam menuntut ilmu, sehingga kita semua pada malam hari ini dapat melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing, dari kesibukan kita masing-masing, ke tempat yang insya Allah ada dalam naungan ridho dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seminar ini merupakan seminar yang sangat luar biasa dan sangat istimewa, khususnya bagi PCI Persis Mesir itu sendiri dan umumnya mungkin bagi Masisir, karena memang ditinjau dari segi materi dan juga pematerinya gitu. Ditinjau dari segi materinya, materi yang luar biasa di mana kita bisa mendalami lebih dalam mengenai metodologi hukum yang digunakan oleh Persis dalam menentukan hukum-hukum syar'i yang akan dikupas tuntas langsung oleh ahlinya begitu ya, yang langsung terjun di dalam mengambil keputusan-keputusan hukum tersebut, yaitu anggota dari Dewan Hizbah itu sendiri. Dalam hal ini adalah Ustaz Ginanjar. Maka khususnya bagi para PCI, bagi para kader PCI Persis Mesir, ini adalah momen yang sangat langka dan sangat luar biasa yang sudah semestinya bagi kita untuk memanfaatkannya, dan sudah semestinya bagi kita untuk menyimak kemudian mencatat segala macam hal yang mungkin nanti akan Al-Ustaz sampaikan. Dan juga tidak lupa, tidak sampai di sana saja, ada pula pembanding-pembanding yang luar biasa pada kesempatan kali ini, yaitu ada Dr. Ferry dan juga Dr. Mahkamah Mahdi, yang sebagaimana kita ketahui beliau berdua adalah senior di Masisir ini gitu ya, yang sudah menyelesaikan pendidikan S3-nya. Maka memang sangat layak lah ya, dan sangat harus bagi kita semua untuk kemudian menyimak dan juga mendengarkan nanti kemudian apapun yang disampaikan oleh pemateri dan juga para pembanding begitu ya. Kemudian tidak lupa Ana ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada para panitia dan dalam hal ini Tashkil PCI Persis Mesir yang telah menyiapkan segala macam acara untuk pada malam untuk terselenggaranya acara malam hari ini. Dan juga Ana memohon maaf yang sebesar-besarnya, Ana pribadi mewakili teman-teman Tashkil dan juga panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih ada kekurangan, ditemukan kekurangan, kekhilafan dalam berjalannya acara ini. Ala kulli hal, semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Demikian yang dapat Ana sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, ustaz-ustaz sekalian, setelah mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat yang berkah ini, insyaallah kita diberikan kesempatan untuk menyimak sebuah diskusi, sebuah materi yang luar biasa nantinya insyaallah oleh pemateri-pemateri kita pada malam hari ini. Tanpa berpanjang kata, sebelum saya memperkenalkan masing-masing pemateri, saya sebagai moderator izin untuk mempersilahkan kepada para pemateri, Dr. Mahkamah Mahdi dan Dr. Ferry, Ustadz Ginanjar dan Dr. Teten untuk menempati tempat yang sudah dipersilakan. Boleh kita beri aplaus dulu untuk para pemateri. Iya. Iya, ahan bebas di sini. Ya, sebenarnya malam ini kita kalau bahasanya itu overload asatiz ya sebenarnya. Jadi bingung gitu kalau dipersilahkan, sebenarnya banyak juga yang layak untuk duduk di depan gitu ya. Asatiz kita yang hadir juga layak untuk kita panggil, hanya saja kursinya terbatas Ustaz ya. Nanti nggak ada yang nonton gitu ya. Ya, izinkan kita sedikit mendengar ya. Saya yakin mungkin dari sebagian peserta sudah mengenal pemateri kita, tapi izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan secara singkat gitu ya. Di sebelah kiri saya ada Dr. Teten Romli Komarudin. Beliau adalah anggota Dewan Hizbah. Bagi yang mungkin belum tahu, Dewan Hizbah adalah semacam Dewan Tarjih kalau di Muhammadiyah, kalau di NU ada Bahsul Masailnya gitu ya. Beliau anggota Dewan Hizbah, pimpinan Pusat Persatuan Islam, beliau ketua Komisi Akidahnya. Selain itu beliau juga adalah anggota Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan MUI Pusat dan wakil ketua lembaga dakwah khusus di MUI Pusat. Beliau juga aktif di beberapa organisasi seperti di MIUMI dan di STID Muhammad Nasir. Di sebelah Dr. Teten ada Ustadz Ginanjar. Dokter ya tadi. Insya Allah, qariban. Sedang menjalani proses sebentar. Insya Allah pemateri utama kita, Ustadz Ginanjar, sudah menempuh jenjang S1 dan S2. Beliau saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Hizbah ya, di Ketua Komisi Penguatan Metodologi. Jadi memang beliau fokus di Dewan Hizbah sebagai penguatan metodologi. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan metodologi Dewan Hizbah, memang beliau fokus di situ, gitu ya. Selain itu beliau sebagai mudir, Ustaz ya, mudir ma'had di Imam Al-Bukhari. Ada online-nya, Ustaz ya? Online, full online, Ustaz ya? Atau ada offline, ada online. Ahlan asatiz yang berminat gitu ya untuk kuliah gitu ya, Ustaz ya, kursus di Ma'had Imam Al-Bukhari, diampu langsung oleh beliau. Fokusnya di hadis, Ustaz ya, hadis dan usul fikih atau semua, Ustaz? Hadis dan usul fikih, gitu ya. Beliau juga secara keilmuan, ya kalau kita katakan mungkin hampir semua ya, cuman fokusnya di hadis dan usul fikih. Ya. Di sebelah Ustadz Ginanjar ada Ustadz Ferry atau Dr. Ferry Ramadan Syah. Beliau menempuh S1 di Al-Azhar, gitu ya, lulus pada tahun 2009, Ustadz ya, 2009. Kemudian sempat menempuh S2 di Indonesia di UIN IAIN waktu itu, Ustadz ya, di Sumatera Utara. Kemudian baru saja alhamdulillah menyelesaikan program doktoralnya di Universitas Kairo di Darul Ulum dengan tema disertasi waktu itu tentang harta bersama ya, harta gono gini, suami istri dalam perspektif undang-undang Indonesia dan syariat Islam, fikih Islam.
Beliau saat ini banyak ya, sama sebenarnya banyak juga jabatan asatidz ini. Cuman mungkin saya sebutkan beberapa aja. Di antaranya beliau, kalau teman-teman tahu MCC, beliau adalah founder bersama co-foundernya Ustazah Uci yang turut hadir bersama kita di sini. Dan beliau juga saat ini menjadi pengajar BIPA Mesir ya. Beliau dosen bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Terjemah di Universitas Al Azhar Mesir, gitu ya. Terakhir, gitu ya, di sebelah kiri dari Ustadz Ferry ada Dr. Mahkamah Mahdi. Beliau menyelesaikan program S2 Azharnya 2006 Ustadz ya, 2006 gitu ya. Jadi mungkin saya masih TK, asatidz di sini masih TK, beliau sudah selesai program magister di Al Azhar, di usul fikih memang takhusus beliau. Kemudian sempat menempuh 3 tahun Ustadz ya, atau 4 tahun di sini Ustadz ya, di Darul Ifta. Oh iya, jadi batal jadinya. Oh, jadi 4 tahun saja. Ya, antara 2006 jadi lulus magister sampai 4 tahun setelahnya 2006 sampai 2010 beliau menempuh pendidikan di mengikuti pendidikan dan pelatihan metodologi fatwa di Darul Ifta Al Misriyah. Kemudian beliau sempat kembali ke tanah air dan akhirnya melanjutkan program doktoral usul fikih beliau, dan akhirnya pada tahun 2023 kemarin alhamdulillah sudah menyelesaikan program doktoral beliau. Kita beri tepuk tangan buat pemateri kita yang luar biasa pada hari ini. Ya, kalau kita sebenarnya kalau nggak kita batasi gitu ya, mungkin bisa nanti sampai jam 12 gitu, karena ilmu beliau nggak akan habis-habis gitu ya. Cuman ya bagaimanapun tetap harus kita batasi gitu ya waktunya. Jadi insya Allah nanti sesi pemateri ya, pemaparan pertama akan disampaikan oleh Dr. Teten tentang mungkin sedikit tentang sejarah Dewan Hizbah begitu saja, sekitar 10 menit gitu. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Dr. Ginanjar sebagai pemateri tentang metodologinya Dewan Hizbah dan bagaimana Dewan Hizbah memandang mazhab, ijtihad, dan metode istinbatnya seperti apa. Kemudian setelah itu kita minta tanggapan dari pembanding kita, mungkin Ustaz Ginanjar 20 menit gitu Ustaz ya materinya. Mungkin nanti juga ada sekitar 20 menit dari masing-masing pembanding, dari Dr. Ferry dan Dr. Mahkamah Mahdi untuk memberikan tanggapan sekaligus mungkin materi yang bisa beliau sampaikan gitu. Setelah kurang lebih 1 jam 20 menit kita mendengarkan pemaparan dari para asatidz, insya Allah akan kita buka sesi tanya jawab gitu ya, sekitar 45 menit maksimal. Jadi mohon bersabar sekitar 2 jam gitu ya Ustadz sekalian, dari total untuk tanya jawab dan pemaparan materi. Begitu Ustadz sekalian. Mungkin usulan ini mungkin dipangkas saja lah, 15 menit. Oh gitu. Lebih banyak sesi diskusinya. Oh gitu. Ya nanti siap Ustadz. Baik Ustadz. Tamam. Mungkin nanti menyesuaikan dengan ini Ustadz ya, yang ingin disampaikan. Baik, langsung saja saya persilahkan untuk menyampaikan materi awal ya, Dr. Teten Romli untuk menyampaikan tentang sejarah sejarah Dewan Hizbah dan sejarah metodologi Dewan Hizbah. Kepada Dr. Teten Romli saya persilahkan. Hamdan wa syukran lillah. Nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Marhaban bikum jami'an, marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Yang sama-sama kita hormati 3 pemateri hadir di sini, Dr. Ferry, Dr. Mahkamah, dan Dr. Insyaallah Dr. Insyaallah Ginanjar Nugraha. Amin. Insyaallah ya. Saya tidak menyangka akan naik panggung lagi yang kedua kalinya. Saya berharap nanti tempat duduk saya di
overkan kepada Ustadz Izzuddin. Tadi disebut-sebut sebagai Ketua Pemuda Al-Irsyad. Yang saya tahu, beliau adalah anggota Majelis Ifta Al-Irsyad Al-Islamiyah. Bahkan sekretaris. Sekretaris Majelis Ifta Al-Islamiyah. Dari mana saya tahu? Karena saya sudah bertemu 3 kali dengan beliau dalam forum nasional di Jakarta. Saya mewakili Persis, Ustadz Izzuddin Bahalwan mewakili Al-Irsyad Al-Islamiyah, Dr. Endang mewakili Tarjih Muhammadiyah, dan Profesor siapa dari Nahdlatul Ulama mewakili Jamiah Nahdlatul Ulama. 3 kali kita bertemu dengan beliau. Jadi karena memang beliau bagian keluarga besar Khirij Ma'had Ittihad Islami Bangil, saya yakin insya Allah saya rela diduakan. Jadi saya rela diduakan. Ustadz Izzuddin, saya mohon nanti, karena tadi saya diberikan jatah 10 menit, 5 menit saya berikan untuk antum ya. Terima kasih. Bicara soal Dewan Hizbah, persepsi akidah, interpretasi akidah, dan hal-hal yang terkait dengan masail al-aqdiyah sudah sama-sama kita diskusikan pada poin pertama di PCI Mesir ya, di PCI Persis Mesir, dan saya sudah cukup panjang lebar walaupun tentu tidak tuntas ya. Malam ini karena kita belum mengenalkan Dewan Hizbah, mahwa Dewan Hizbah, wa ma'adroka ma Dewan Hizbah. Nah, itu belum sampai ke situ. Dulu Tuan Ahmad Hasan, Al-Ustadz Abdul Qadir Hasan, Kiai Haji Endang Abdurrahman pada masa Majelis Syuro Muslimin Indonesia lebih mengenal para ulama di tingkat nasional ataupun di antara jamiah-jamiah yang ada. Mereka berkumpul dalam satu perhelatan yang disebut dengan Majelis Ulama Persatuan Islam. Istilah Dewan Hizbah Persatuan Islam baru muncul 1983. Ada banyak tokoh yang terlibat di dalamnya. Seorang penulis hebat yang konon disebut-sebut tidak pernah ke Timur Tengah, tapi hampir seluruh kitab-kitab yang ditulis berbahasa Arab. Namanya Al-Ustadz Abdul Hamid Hakim, ulama Sumatera Barat. Mungkin rekan-rekan yang pernah nyantri di pesantren Persatuan Islam, mulai dari Mabadi Awaliyah, As-Sulam, Al-Bayan, sangat mengenal sosok Abdul Hamid Hakim. Demikian pula rumusan ilmu mantik ya, dan kitab-kitab yang lain. Nah, itu muncul, ditulis oleh beliau. Kita juga mengenal para ahli fikih, intelektual, kaum akademisi di perguruan tinggi di Indonesia memberikan anugerah gelar kehormatan terhadap Profesor Dr. Tengku Hasbi As-Siddiqi sebagai Fuqaha Indonesia. Pernah baca bukunya? Fuqaha Indonesia ya. Jadi ini dinisbatkan pada Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi. Hasbinya ada di sini ya, tinggal As-Siddiqinya ya. Tinggal Profesor Doktornya. Ada Siddiqinya juga. Baik. Kemudian ada lagi tokoh yang lain ya. Karena dulu itu terkadang seorang anggota Dewan Hizbah duduk pula di Dewan Tarjih ya, di Majelis Tarjih. Nah, itu dulu. Atau kadang seorang anggota Dewan Hizbah duduk pula di Al-Irsyad. Nah, itu. Ini menunjukkan bahwa tidak bisa tidak ketika kita berbicara Jamiah Persatuan Islam, apalagi ketika membicarakan para ulamanya, para tokohnya, itu tidak bisa dilepaskan dari Masyumi ya, jadi dari Masyumi. Maka pada keputusan Muktamar Alim Ulama tahun 57 di Palembang, sehingga
menobatkan siapa? Kiai Haji Muhammad Isa Ansori untuk memimpin front anti komunis pun, nah itu banyak sekali tokoh-tokoh ulama Persatuan Islam ada di dalamnya yang memang notabene waktu itu Majelis Ulama Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Nah, saudara-saudara, tradisi pengkajian terkait dengan ifta, ya, irsyadat, ya, dan buhut di Bandung ada yang disebut dengan Thaifah Mutafaqihina Fiddin, disingkat TMD. Tapi ustadz-ustadz Bandung karena dominasi Sunda, TMD berubah jadi istilah Tim Miludahar. Nah, jadi ulama-ulama pokoknya itu para sepuh, ya, kiai sepuh. Nah, itu biasanya para pengiringnya jauh lebih banyak. Yang disebut sampai hari ini Dapur Dewan Hizbah. Nah, siapa TMD itu? Tim Miludahar itu di antaranya Ustadz Ginanjar. Nah, jadi ini kita berhadapan langsung dengan Syekh TMD, ya. Jadi tapi Thaifah Mutafaqihina Fiddin, bukan Tim Miludahar, bukan. Dan banyak yang lainnya yang diseniori oleh Al-Ustadz Amin Mukhtar, ya. Al-Ustadz Amin Mukhtar dengan gumuruhnya, dengan apanya Kiai Haji Usman Sholabdin, ya. Lalu di Garut ada Kiai Haji Aceng Jakaria, lalu di Soreang ada Ustadz Muhammad Romli, ya. Kemudian untuk Jabodetabeknya ada Kiai Haji Ismail Fikri, ya. Ada Kiai Haji Eman Sar'an. Lalu untuk daerah mana? Panturanya dulu ada Soma siapa? Soma Wikarta siapa? Soma Wikarta. Untuk daerah Majalengka, Kuningan, Cirebonnya ada tokoh Bulan Bintang, ya. Dulu, ya. Dulunya tokoh Persatuan Umat Islam, lalu menjadi salah satu ulama di Persatuan Islam dan merintis pesantren Persatuan Islam Majalengka. Namanya Kiai Haji Maksum Nawawi, dan masih banyak yang lainnya, ya, kalau harus diceritakan semuanya. Nah, ikhwan fillah azakumullah, saya hanya ingin menegaskan bahwa Dewan Hizbah terbuka untuk dikritisi, dan Dewan Hizbah senantiasa beristifadah untuk mengambil manfaat dari pandangan-pandangan pihak lain. Jadi tidak benar kalau Dewan Hizbah memposisikan diri untuk tidak terbuka dan tidak menerima pandangan yang lain. Oleh karena itu, metodologi penyimpulan hukum Islam atau yang disebut dengan turuk istimbat Dewan Hizbah sudah mulai dirancang dan terus dibenahi dan dikembangkan mulai tahun 90. Lalu diperbaharui lagi tahun 93, 95, terus, ya, dan sampai terakhir di Bangil. Saya ikut terakhir di Bangil, lalu disempurnakan lagi, disidangkan lagi, dan sekarang mungkin apa artinya penyusunan yang paling akhir tahun kemarin, ya, muktamar kemarin. Mudah-mudahan ini yang menjadi tantangan kita. Apakah metodologi yang ditetapkan dan yang nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Ginanjar khususnya bisa dan mampu menjawab tahadiyat muskilatul ummah hari ini yang semakin berkembang. Maka kemarin secara pribadi saya bagian dari antum semua, tapi secara kelembagaan hal yang wajar kalau kami mengajak atau dalam bahasa kerennya menantang rekan-rekan muda Hirij Azhar, Hirij Timur Tengah, dan Hirij-Hirij yang lain untuk mengembangkan metodologi ini menjadi metodologi yang betul-betul memiliki martabat, bukan hanya tingkat nasional tapi martabat di level internasional. Kalau bisa bersanding dengan majelis-majelis ifta yang memang sudah usianya seperti yang sedang kita alami hari ini, ya. Darul Ifta dengan pengalaman yang sekian abad lamanya
melahirkan satu lembaga yang sangat menggembirakan, menjayakan, mendikdayakan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua. Maka kemarin saya lemparkan Duf'ah Ula, angkatan pertama kita yang hadir saat ini mewakili para asatidz Persatuan Islam. Ini bukan kelinci percobaan, tapi apa kemarin? Kelinci intelektual. Nah, jadi kelinci intelektual yang harus beristifadah banyak terhadap apa yang ditemukan di sini. Dan tantangan kedua, harus bagaimana bisa menyandingkan metodologi yang sudah dirumuskan oleh para masyayikh kita di tanah air, bisa dibaca juga oleh ulama-ulama lain di luar Jam'iyah, baik nasional ataupun level internasional. Berarti jawabannya, Turuk Istimbat Dewan Hizbah wajib diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Yang kuliah di Barat, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang kuliah di Timur Tengah, terjemahkan ke dalam bahasa Timur Tengah. Insya Allah Ustadz Ahmad Saifur Rahman sudah siap memimpin tim penerjemahnya. Ustadz Ahmad ya? Ayah meren? Ya, insya Allah ya, siap ya? Siap. Ada Ustadz Ali Nurdin, ya, mana ada Livia? Ada Ustadz Daden. Itu saja mungkin, ya. Selayang pandang sedikit, silakan dibaca goresan singkat saya di grup ada sejarah dan rumusan praktis Turuk Dewan Hizbah Persatuan Islam. Untuk selebihnya, saya sangat minta dengan hormat, saya berikan waktu saya yang tadi sisanya. Sekedar kata sambutan, ya, karena saya harus menghormati beliau, Ustadz Fadilun Syekh Dr. Izzuddin Bahalwan. Jadi kita satu nyawa, Ustaz. Silakan. Terima kasih. Saudara. Ya, silakan saya. Atau antum berdiri boleh, silakan. Harus ini. Wajib. Wajib. Berdiri, Ustaz, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Tete, Ustaz Ginanjar, Ustaz Leri, Ustaz Mahkamah, dan teman-teman sekalian, alhamdulillah. Seluruh datang berlebihan kalau buat saya, Masya Allah. Tapi alhamdulillah senang sekali bisa berkumpul kembali karena memang masa kita, saya pun juga di Mesir hanya 1 bulan saja, kemudian bulan depan kita harus kembali ke Indonesia. Dan senang sekali bisa berkumpul kembali dengan anak-anak Persis. Karena saya pun juga alumni Persis gitu, bagi teman-teman yang belum tahu gitu ya. Waktu itu di pesantren Persis Bangil, kebetulan senior dari Lubak dan beberapa kawan-kawan yang ada di sini, alhamdulillah. Sedikit untuk memberikan sambutan sedikit bahwa semangat kita terkhusus bagi teman-teman yang ada di Persis itu harus bisa kita keluarkan dalam skala nasional. Gitu. Karena sekali lagi saya kebetulan dengan Ustadz Amin Mukhtar ada dalam satu ruang di Komisi Fatwa MUI Pusat. Komisi Fatwa MUI Pusat di situ. Nah, kenapa kader-kader Persis itu juga harus bisa hadir gitu ya di skala nasional terkhusus di MUI, apalagi di ranah yang sangat strategis sekali di Komisi Fatwa, karena memang hasil-hasil fatwa kita itu bahkan didengar bukan di kalangan nasional kita saja, bahkan di internasional. Bahkan kemarin sempat dari ketua bagian fatwa Komisi Fatwa, ketua bagian fatwa Majelis Ulama Indonesia itu sempat diundang oleh Darul Ifta dan cukup diakui. Bisa? Cek. Saya lanjutkan aja, bismillah. Masalah pemilik kita. Iya, jadi ketua bidang fatwa MUI itu diundang oleh Darul Ifta untuk merepresentasikan hasil-hasil fatwa yang dikaji oleh Komisi Fatwa MUI Pusat. Dan tentu kita tahu bahwa di dalam internal MUI itu kan bermacam-macam. Termasuk yang agak sedikit kritis nanti di Istimewa Ulama Komisi Fatwa di bulan April ini kalau nggak salah atau nggak Mei.
Itu kebetulan saya sama ada kawan membahas tentang hukum mengucapkan selamat ya, selamat bagi selamat Natal, mengucapkan selamat bagi hari raya orang Muslim di situ. Kebetulan waktu itu saya dan beberapa teman-teman untuk membahas hal itu. Dan itu sebetulnya di tahun 2021 itu sudah dibahas oleh Komisi Fatwa di tahun 2021, dan ternyata hasil diskusinya itu deadlock. Karena memang ada ikhtilaf yang sangat luar biasa kencangnya di situ, dan kita termasuk gitu ya, saya mungkin dari Hari Besar sekaligus juga ada beberapa teman-teman dari Muhammadiyah itu cukup yang keras sekali untuk mengatakan bahwa ini hukumnya itu adalah haram. Dan akhirnya hasil yang deadlock tadi itu dibawa di Istimewa Ulama di tahun ini. Nah, artinya apa? Artinya memang di dalam internal kita pun itu tetap ada perdebatan, dan itu saya pikir perdebatan yang sehat. Tapi kalau misalkan kita di antara kita hanya berfokus kepada internal mungkin kita saja, dan tidak kita keluarkan semangat dalam ijtihad ini, semangat di dalam berdiskusi seperti ini di ranah yang lebih luas lagi, itu nanti kita tidak akan dapat apa. Nah, maka dari itulah kenapa saya di sini pun juga meminta gitu ya kepada para kader yang ada di versi, sekalipun saya adalah orang Al-Irsyad, tapi ya satu roh juga ya, dan satu rahim yang sama juga, agar nanti ya antum sepulang dari sini itu harus bisa meluaskan ilmu antum dan benar-benar bisa menebarkan kebermanfaatan di ranah nasional atau bahkan di ranah internasional. Dan tentu kami pun juga dari Al-Irsyad mengucapkan terima kasih ya kepada para asatidz sekalian di sini ya. Dan sekaligus juga saya datang di sini juga untuk belajar sebetulnya ya. Saya nggak mau menyampaikan apapun sebetulnya, tapi kebetulan dipaksa sama Ustaz Etan lah ya Allah. Jadi ada sedikit yang mungkin bisa saya sampaikan. Itu saya dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih para asatidz. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz Teten dan Dr. Insya Allah juga ya, Izzuddin Al-Qassam, namanya Izzuddin Al-Qassam atas paparan materi tentang sekilas sejarah Dewan Hizbah. Sebenarnya luar biasa ya, kalau kita berbicara tentang sejarah Dewan Hizbah, ada nama-nama besar di situ seperti yang tadi disinggung sama Dr. Teten, dan rahasia perubahan namanya mungkin itu cukup menarik gitu ya. Dulu namanya Majelis Ulama Indonesia ya. Betul, Majelis Ulama Persatuan Islam. Majelis Ulama Islam. Persatuan Islam gitu ya. Nah, ini isu yang saya dengar gitu ya. Karena saat itu MUI mau disahkan sehingga agar tidak menyamai nama untuk mempersatukan nama MUI, akhirnya Dewan Hizbah diganti. Nah, mungkin nanti bisa dikonfirmasi lah kalau ada Ustaz. Saat ini kita langsung lanjut ke pemateri kedua kita tentang metodologi penetapan hukum Dewan Hizbah dan posisinya dalam turas. Kalau dalam partai disebut reposisi metodologi penetapan hukum atau turukul istinbat. Langsung saja kami persilakan kepada Ustaz ya. Ustaz saja. Ya, Dr. Ginanjar berusaha kepada beliau kami persilakan. Ya, minta izin. Karena Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, para kader Persis, khususnya mungkin para pembicara yang di depan, Hizbah lebih menunjukkan Dr. Mahdi, kemudian juga Ustaz Dr. Ferry, kemudian senior saya juga Ustadz Dr. Teten Romli. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikumpulkan di majelis yang mulia ini berbicara terkait dengan metodologi penetapan hukum Islam, khususnya Persatuan Islam, dan bagaimana reposisinya di Turos ya, reposisinya di Turos. Tadi sudah disebutkan terkait dengan sejarah, karena pendekatan sejarah mungkin pendekatan yang bagaimana kita ini bisa memahami sesuatu itu muncul. Jadi sesuatu itu muncul tidak mungkin dari ruang yang kosong, tapi selalu sebagai sebuah
respon, tapi selalu sebagai sebuah reaksi tentunya. Itu. Nah, termasuk juga ketika kita berbicara terkait dengan gerakan pembaharuan khususnya ya, karena kita ini lahir dari rahim yang sama, khususnya ini ke Ustadz Ijudin. 3 Ahmad itu ya. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini tidak akan terlepas daripada tadi selalu ada konteks yang melingkupi kenapa Persis itu lahir, termasuk salah satunya adalah kaitan dengan adanya kebutuhan untuk fikih, fatwa, sehingga nantinya juga ada kebutuhan untuk perumusan terhadap metodologi. Di samping memang secara praktik juga sudah dilaksanakan oleh para ulama Persis. Hadirin rahimakumullah, mungkin sedikit gambaran pandangan saya pribadi. Ketika ada Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian ada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Hakim, kemudian sebagai Asy'ari, kemudian ada Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sana tentu saja ya ada interaksi dengan para sahabat, ya, ada interaksi dengan para sahabat. Makanya nantinya yang menjadi tentu saja sebagai pewaris daripada ilmu Nabi dalam konteks sejarah tentu saja tidak akan terlepas daripada para sahabat di dalamnya. Karena itu adalah sebagai sebuah estafeta, ya, tentunya sebagai sebuah estafeta. Nah, ada Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ada Nabi. Ketika ada Nabi, tentu saja para sahabat waktu itu tidak beristihad, ya, apalagi ketika di sekitar Nabi, apapun tentu akan dikonfirmasi kepada Nabi tentu saja. Nah, ketika Nabi wafat, otomatis nanti yang menjadi pewaris ilmu Nabi itu adalah para sahabat. Para sahabat. Jadi ada Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian generasi pertama itu adalah para sahabat. Nah, secara garis besar kita berada dalam ruang rentang sejarah. Jadi ada para sahabat, kemudian nanti ada para tabi'in, kemudian ada tabi'ut tabi'in, kemudian juga nanti ada para imam madhab, ya. Kemudian nanti ada ashab madhab, dan terus sampai muasir, sampai sekarang yang kontemporer. Nah, ini bisa dipandang sebagai ketika ada Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian ada kebutuhan masyarakat untuk ijtihad, kemudian ada subjek di sana, dan subjek di sana yang pertama adalah waktu itu tentu saja adalah para sahabat. Makanya ketika ada persoalan-persoalan yang memang perlu untuk dibahas yang tidak ada nasnya, khususnya sahabat tersebut mungkin yang tidak diketahui, maka tentu saja para sahabat tersebut itu akan beristihad waktu itu, akan beristihad. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, ada Al-Quran Al-Sunnah, ada persoalan masyarakat, kemudian ada perlu jawaban terhadap konteks syariahnya, kemudian otomatis untuk mengeluarkan hukum maka mau tidak mau itu harus bersumber dari sumber masadir tadi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah tadi. Nah, ketika masadirnya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian juga itu tidak mungkin langsung, ya, tapi harus melalui metodologi. Nah, di sini mulai perintisan terhadap usul fikih yang pertama, ya. Di antaranya adalah secara praktik sebetulnya usul fikih itu juga sudah diterapkan oleh para sahabat. Itu waktu itu, apakah terkait dengan qiyas, apakah terkait dengan masalah mursalah, sudodariah dan lain sebagainya. Nah, kemudian konsep-konsep ini ada dua, ya. Pertama ada kaitan dengan kebutuhan terhadap metodologi. Artinya bahwa tidak mungkin memahami Al-Quran dan As-Sunnah tanpa melalui metodologi. Nah, di sini kebutuhan terhadap metodologi, kebutuhan terhadap metodologi. Nah, ada subjek di sini tidak terkait dengan sejarah tadi, termasuk juga kita semua berada di dalamnya. Kemudian juga ada Al-Quran dan As-Sunnah, ada problem masyarakat, kemudian ada
kebutuhan terhadap metodologi. Nah, waktu itu sahabat juga ketika ada kebutuhan untuk beristihad, maka mereka pun mengembangkan yang metodologi ini. Nah, kalau dipandang dari dua sisi, pertama ada kaitan dengan metodologi, yang kedua ada kaitan dengan hasilnya. Ada kaitan dengan hasilnya, ada kaitan dengan metodologi. Dua-duanya sangat berkembang. Dua-duanya sangat berkembang, dinamis gitu ya. Bahasanya dinamis. Kalau secara sosiologis memang waktu itu kalau kita hubungkan antara teks Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian dihubungkan dengan subjek yaitu dari mulai para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, maka memang nantinya akan ada pembedaan, yaitu nantinya ada yang membagi dua, ada yang membagi tiga ya. Pertama ada yang membagi mustahid, ya, jadi ada level mustahid. Kemudian yang kedua ada yang kalau yang dua itu satu lagi dengan muqallid, ya, dengan muqallid. Ini tanpa ada praasumsi ya, dalam arti wah muqallid pasti jelek, wah enggak gitu. Jadi kemudian ada yang membagi menjadi tiga, ada yang mustahid, kemudian ada yang mutabi, kemudian ada yang muqallid, ada yang muqallid. Nah itu dalam rentang waktu sejarah tidak akan terlepas dari tiga yang ini. Tiga yang ini itu selalu pasti ada di kalangan sahabat. Kita tahu bahwa di kalangan para sahabat juga tidak semuanya menjadi mufti ya. Tidak semuanya menjadi faqih ya, tapi hanya sebagian sahabat saja. Kalau nggak salah Imam Ibnu Qayyim itu menghitung ada sekitar 300-an lebih ya. Dan salah satunya tingkatan sahabat itu yang paling banyak itu ada 7 orang ya. Ada 7 orang. Ada yang hafal? 7 orangnya siapa saja? Kalau perempuan siapa kira-kira? Aisyah, betul. Aisyah yang paling pertama ya. Ada Ibnu Abbas ya. Kemudian Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya, Ali bin Abi Thalib. Jadi terpusat kepada 7 ini. Termasuk juga mungkin nanti kaitan dengan pola penelitian sejarah, kaitan dengan genealogi, tidak akan terlepas daripada orang-orang yang 7 ini, termasuk juga para sahabat yang generasi keduanya, maksudnya yang tidak terlalu banyak berfatwa, ya, itu tidak akan terlepas dari proses guru murid di sini. Nantinya, apakah nanti ada yang ke Irak, kemudian ada yang di Madinah, ada yang di Mekah, nanti ada madhab Irak, ada madhab yang di Madinah, nantinya jadi madhab Maliki ya, kemudian nanti ada yang di Irak, yang di Mekah dan lain sebagainya. Nah, kembali kepada pembagian yang tadi, tidak akan terlepas dari yang 3 tadi. Jadi ada yang mustahid, ada yang mutabi, ada yang satu lagi muqallid. Nah kebetulan kalau yang di Persis ngambilnya yang 3 ngambilnya yang 3 Kebetulan kalau dicari akar-akarnya berakar di Imam Asy-Syaukani, kemudian juga kalau nggak salah di Imam Ibnu Abdul Bar ya, yang membagi 3 ini. Walaupun sebetulnya hilafnya hilaf lafdi juga ya, karena ada tingkatan muqallid juga, muqallidnya berbeda-beda juga tingkatan. Nah mungkin di sini sedikit. Nah kalau yang dikembangkan oleh Persatuan Islam, nah kemudian sekarang ke konteks kelahiran, mungkin nanti dihubungkan. Nah terkait dengan konteks kelahiran Persatuan Islam, memang tidak terlepas pada waktu itu, walaupun mungkin ini perspektif Persatuan Islam Ustaz ya. Jadi memang waktu itu ketika tahun 1920-an ya, ketika lahirnya Persis, ada beberapa persoalan penting Ustaz, waktu itu yang mesti dijawab. Pertama adalah kaitan dengan konteks khususnya kemunduran umat Islam waktu itu. Jadi di framing bahwa waktu itu kemunduran umat Islam itu diantaranya adalah kaitan dengan politik ya. Makanya kemudian waktu itu Persis, Muhammadiyah, kemudian hampir semua gerakan Islam pada waktu itu juga sebagai bagian daripada gerakan kemerdekaan juga waktu itu. Yang kedua adalah kaitan dengan sumber kemunduran itu waktu itu dianggap diantaranya adalah kaitan dengan masalah akidah. Masalah akidah waktu itu karena masyarakat yang berkembang waktu itu di masyarakat adalah banyak masyarakat kemunduran itu karena kepercayaan terhadap banyaknya tahayul khurafat itu tahayul khurafat. Makanya salah satu prinsip daripada gerakan di Persis ini
Salah satunya adalah gerakan pemurnian, Ustaz. Karena beranggapan bahwa salah satu kemunduran itu adalah dari sini framingnya itu. Makanya terkenal nantinya dengan gerakan anti TBC ya, baik itu Muhammadiyah, baik itu Al-Irsyad misalnya, gitu. 3 bersaudara ini. Satu lagi sama Persis Muhammadiyah. Karena framingnya seperti itu, Ustaz. Kemudian yang ketiga, ini kaitan dengan masalah bahwa ada korelasi positif antara ketertutupan ijtihad dengan perkembangan pola pikir yang ada di masyarakat. Jadi semakin pintu ijtihad itu ditutup, semakin pola pikir masyarakat tidak berkembang. Semakin dibuka, maka itu juga akan menjadi peluang untuk gerakan sosial untuk lebih memajukan secara pemikiran waktu itu. Jadi ada kesadaran ke sana. Kemudian yang keempat, ya kira-kira mungkin seperti itu ya, kaitan dengan konteks waktu itu. Nah, kemudian pilihannya, maka tidak mau harus membuka pintu ijtihad waktu itu. Gitu. Para ijtihad, para generasi awal Persis ya, waktu itu. Nah, nanti pun perumusan kaitan dengan metodologi tidak akan terlepas dari konteks ini, gitu diantaranya. Nah, kaitan dengan reposisi, oh ya, mungkin sedikit dulu tentang metodologi mungkin. Nah, perumusan metodologi tentu secara awal ini dirumuskan oleh generasi awal Persis, yaitu seperti Hasan, ya, kemudian juga Muhammad Maksum, ya, waktu itu, kemudian juga HM Aziz itu ya, HM Aziz itu, waktu itu melalui majalah Alisan, waktu itu Alisan Pembela Islam waktu itu sebagai corong utama. Bahkan waktu itu majalahnya yang paling banyak ditunggu itu soal jawabnya, sehingga ada buku soal jawab itu ya. Itu perumusan yang pertama, walaupun mungkin lebih banyak sisi secara fikihnya. Jadi belum ada perumusan metodologi secara khusus, belum waktu itu. Walaupun gambarannya ya sudah ada lah gitu. Karena seperti tadi digambarkan oleh Ustadz Teten, nanti pada perkembangan selanjutnya, waktu itu sebetulnya pemantiknya itu salah satunya, karena adanya pertemuan antara ulama Persis waktu itu kalau nggak salah diwakili oleh Ustadz Sodikin ya, Ustadz Usman, ya, Ustadz Aceng. Kemudian ada dari Ustadz Sodikin ya, Ustadz Aceng sama Ustadz Sidik Amin. Oh, Ustadz Aceng sama Ustadz Sidik Amin. Kemudian ada dari NU itu Kiai Haji Ilyas Ruhyat. Kemudian ada juga dari Muhammadiyah waktu itu. Nah, berawal dari diskusi perbandingan metodologi itu, kemudian ada kesadaran untuk sepertinya walaupun secara praktik memang itu sudah diturunkan ada benang merah kaitan dengan metodologi, namun waktu itu belum dirumuskan secara jelas. Jadi sekitar tahun 90-an, tahun 97, kemudian tahun 2007 saja, waktu saat Prof. Maman, Ustadz Wawan ya, waktu itu tim perumus, kemudian yang terakhir kemarin 2018. Jadi kami di Persis ini punya dalam tanda kutip usul fikih, usul fikih khusus Persis, jadi khusus Dewan Hizbah, Turukul Istimbat, sekitar 150 halaman lah gitu. Alhamdulillah, walaupun ini juga masih terus dikembangkan, Maklum kalau madhab mungkin sudah ribuan tahun, Kalau Persis ini baru 100 tahun, baru 100 tahun. Mungkin kedepannya bisa jadi madhab juga mungkin. Nah, jadi itu kaitan dengan tadi sejarah. Nah, mungkin sedikit ada berapa waktu lagi. Oh ya. Nah, kemudian. Nah, kalau kaitan dengan memahami, kaitan dengan unsur epistemologisnya, maka tidak akan terlepas kalau di Persis itu bangunannya dibangun daripada konsep mutabi sama mustahid.
Makanya kalau di gerakan CP Persis Muhammadiyah Al Irsyad tidak akan terlepas ketika berbicara itu pasti bicaranya dalil. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Karena memang konsep yang dikembangkan itu berawal dari mustahid dan mutabi. Mustahid dan mutabi. Berbeda mungkin dengan saudara kita di Nahdlatul Ulama yang dikembangkan adalah konsep dari epistemologi taklid ya. Masdarnya itu dari konsep taklid. Makanya nanti ada manhaj qauli ya, ada manhaj ilhaqi, kemudian yang terakhir manhaji. Jadi posisi ijtihad itu berada di posisi di akhir kalau memang sudah tidak ada qaul. Makanya yang fokusnya itu kalau kita lihat rumusan dari lembaga Basul Masail biasanya itu full ibaroh ya. Itu full ibaroh biasanya. Ibaroh-ibaroh saja. Jadi jarang mengungkapkan dalil karena memang dalil itu kalau makanan mungkin makanan ijtihad, sedangkan kita ini posisinya bukan sebagai mustahid. Makanya nanti berkorelasi juga kaitan dengan masalah surut ijtihad. Ada yang muasa, ada yang mudayak gitu ya. Ada yang memang sampai bertingkat, ada yang memang surutnya tidak terlalu ketat, ada yang ketat, ada yang memang tidak terlalu ketat. Nah ini para ulama juga tentu berbeda-beda dengan hal ini. Dan salah satu prinsip kalau di persatuan Islam yang diutamakan adalah kaitan dengan istihad jama'i. Istihad jama'i. Makanya ada dewan hisbah ya. Saya pikir juga di Majelis Tarjih juga sama ya, termasuk juga konsep-konsepnya kalau di Indonesia berbasis ormas. Kalau di Mesir sepertinya nggak bisa ormas-ormas yang ada di Mesir bikin majelis fatwa sendiri. Jadi harus ada satu Darul Iftah. Jadi memang kondisi konteks sosiologisnya berbeda antara konteks di Mesir dengan konteks di Indonesia. Nah, jadi konsep dasarnya masuknya harus dari sini, gitu. Termasuk juga kita dari teman-teman Persis kalau mau paham yang Nahdlatul Ulama, mau tidak mau masuknya harus dari konsep taklid dulu, gitu. Pintu masuknya, baru nanti kita akan ketemu nantinya, gitu. Jadi memahami saudara kita sebagaimana mereka memahami metodologinya, gitu. Termasuk juga kalau ingin memahami metode Persis, ya masuknya harus dari sini. Nah, untuk yang rincian mungkin sudah dibagikan ya, termasuk Ustadz juga mungkin sudah menerima. Jadi di kaitan dengan posisi madhab misalkan. Ini prinsip-prinsipnya ya. Kaitan dengan hubungan antara Persis misalkan dengan madhab. Kalau di Persis memang untuk yang pertama cenderungnya antitesis. Jadi karena memang gerakan waktu itu ada berada di titik ekstrim. Satu sisi titik ekstrim, maka perlawanan seolah-olah harus pada titik ekstrim yang lain. Seolah-olah waktu itu. Walaupun pada akhirnya ada titik tengah gitu. Pada perkembangan selanjutnya juga seperti dulu Hasan pernah menfatwakan bermazhab itu sampai haram gitu. Berbeda dengan konteks Persis yang sekarang. Kaitan dengan madhab itu, nah ini kadang ada kesalahan ketika memframing Persis. Yang di luar itu terkadang bahwa menganggap Persis itu anti terhadap madhab. Padahal sebetulnya bukan. Kaitan dengan madhab itu dijadikan sebagai bahan inspirasi. Pertama adalah untuk perumusan metodologi. Nah, jadi reposisinya itu di sini. Reposisinya adalah bahwa semua yang dijadikan sebagai metodologi di Persis tidak ada yang hasil mungkin sendiri ya, pengembangan. Semuanya juga inspirasinya dari para ulama. Seperti istihsan ya, istislah, kemudian sadu dari'ah ya. Metodologi-metodologi yang ada itu juga yang dikembangkan oleh para ulama. Walaupun mungkin nantinya ada tarjih, mau tidak mau, karena dalam usul fikih juga dalam qawaid nanti akan berbeda-beda pandangan juga. Nah, di Persis itu didiskusikan kembali qawaid yang ada, kemudian dipilih mana yang lebih kuat menurut perspektif diskusi para ulama Persis, kemudian mana yang lebih sesuai dengan karakter Persis. Contoh misalkan masalah ijma, ya. Ijma itu kalau di Persis hanya menerima ijma sahabat saja, karena beranggapan bahwa yang paling mungkin secara sosiologis kalau untuk masdarnya sebagai mustakil untuk dijadikan sebagai
eh, dalil itu madhab, bukan madhab, maksud itu hanya ijma sahabat saja. Nah ini kan sebetulnya masalah ikhtilaf saja dalam kaidah. Makanya kalau dulu memang persis itu seperti salafi yang sekarang. Kalau sekarang perkembangan persis itu lebih ke tengah. Lebih ke tengah. Bahkan di atas itu bahwa kita ini sama akidahnya Ahlussunnah. Gitu, semuanya juga payungnya. Yang kita ini cuma beda kaidah saja. Gitu. Begitu sekarang itu yang dikembangkan itu. Walaupun sisa-sisanya masih ada lah di kalangan awam saja. Karena memang tadi gerakan awalnya adalah sebagai gerakan pendobrak. Gitu. Nah mungkin itu saja sebagai sedikit gambaran secara manhaji, walaupun ini lebih ke prinsip-prinsip ya, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa diperhatikan ya tadi cukup untuk pembahasan dari sejarah perumusan hukum Islam dari sejak zaman Rasulullah SAW, kemudian disambung dengan bagaimana terbentuknya mazhab secara singkat, dan tadi sudah sedikit dijelaskan tentang bagaimana pada saat kita masuknya dari mana nih kalau ini memahami metodologi persis, masuknya dari pembagian yang tiga itu, mujtahid, mutabi dan muqallid. Kalau persis pada umumnya masuki dua tadi itu sebenarnya mujtahid dan mutabi. Nah, sehingga nantinya dalam proses perumusannya menjadikan mazhab itu sebagai inspirasi dalam merumuskan metodologi, dan umumnya menjadikan ijtihad sebagai pintu. Berbeda mungkin dengan sebagian saudara kita yang ijtihad itu di akhir. Kalau memang tidak ada ibarat, ya, tidak ada qaul, tidak ada ibarat dijadikan itu, dan itu makanan khusus untuk para mujtahidin. Nah ini tentu akan nanti memantik apakah memang mazhab itu dijadikan inspirasi atau memang perlu diikuti secara sepenuhnya gitu. Nah ini menjadi pertanyaan menarik ya. Atau juga nanti apakah memang gitu, di zaman sekarang gitu ya, ada yang kemudian berhak gitu ya melakukan ijtihad gitu ya. Nah, lalu tadi sempat disinggung juga ada ijtihad jama'i gitu ya. Nah, apakah mungkin gitu ya ada ijtihad jama'i dan bagaimana konsepnya gitu ya. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sebenarnya bisa kita diskusikan lebih dalam, dan harapannya mungkin nanti bisa sedikit diberi perspektif baru dari pembanding-pembanding kita pada malam hari ini. Mungkin saya mulai dari Dr. Mahkamah dulu, saya dapat dari dari Dr. Mahkamah Madi, mungkin saya senior dulu. Posisi duduknya salah. Ya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, salli ala sayyidina Muhammadin fil ala ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa alhiqna bi ibadikas salihin. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Alhamdulillah, kita diberi kesehatan, bisa berkumpul, dapat saudara-saudara baru. Alhamdulillah. Kata masyayikh kita itu al-ilmu rahimun baina ahli. Jadi kalau kita status kita sama, yaitu pelajar, talibul ilm, berarti kita bersaudara. Ya, jadi seakan-akan kita keluar dari satu rahim. Al-ilmu rahimun baina ahli. Jadi kita keluar dari satu rahim ilmu. Ya Rabb, mudah-mudahan kita berhak menyandang status itu. Ya Rabb. Salawat dan salam harus
Ya, kita panjatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendatangkan warisan ini, yang membuat kita bisa berbicara, berdiskusi, ya, bersilaturahmi dengan teman-teman. Alhamdulillah, ya, yang mengubah, ya, kalau kita bayangkan zaman sebelum datangnya Rasulullah, ya, betul-betul gelap, ya. Cara pandang, kacamata manusia waktu itu memang gelap, ya. Begitu Rasulullah datang, ya, semuanya terang benderang, ya, dan alhamdulillah sudah dinikmati, ya, umat manusia, ya, 1000 tahun lebih, ya, luar biasa. Artinya sangat umat manusia, sejarah umat manusia sangat berutang banyak kepada sosok Rasulullah SAW. Luar biasa, ya. Ini juga meskipun ini pertama kali saya berinteraksi dengan teman-teman dari Persis. Sebelumnya memang saya yang tertutup. Mohon maaf. Jadi tertutupnya itu karena interaksi saya sangat terbatas. Ya, mungkin karena juga masih istilahnya masih sibuk, ya, masih belajar, sibuk, ya. Alhamdulillah sudah kenal dengan Dr. Ferry malam ini, Masya Allah, ketemu dengan Dr. Deten, dengan Dr. Izzuddin, Masya Allah, Ustaz Lubab, Masya Allah, saudara kita semua. Ketika berbicara tentang istimbatul ahkam, memang di garis bawah itu adalah usul fikihnya. Tadi sudah Masya Allah di garis bawah dengan baik, bahwa fikih tanpa usul memang dia manusia tanpa ruh, ya, karena ruhnya fikih adalah usul fikih. Kalau di buku-buku usul fikih itu sering dibahas istimdad usul fikih. Usul fikih dibangun dari apa? Di antaranya disebut fikih. Wah, bagaimana caranya? Katanya fikih itu dibangun dari usul fikih. Sementara istimdad usul fikih dari fikih. Wah, ini ada daur ini. Pelajar Azhari sangat paham dengan daur. Jadi kata Masyai, ya, istimdad suri. Ya, aslinya memang bahwa setiap ada produk fikih itu lahir dari mesin usul fikih. Dan bahasa-bahasa saya berusaha mencari kutipan-kutipan yang bisa jadi bermanfaat. Di antaranya disebutkan oleh Imam Al-Qarafi. Imam Al-Qarafi mengatakan begini dalam Al-Furuq, kalau tidak, ya, dalam Al-Furuq. Beliau mengatakan begini, "I'lam anna Rasulullah SAW huwal imamul a'zam wal qadil ahkam wal muftil a'lam." Jadi semua bentuk adanya istimbat, proses istimbat, beliau yang terbaik di situ. Ya, kita tahu bagaimana Rasulullah menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi, ya kan? Beliau adalah qadi, ya. Dan Al-Qarafi sendiri punya buku yang luar biasa, yaitu tasarrufat, tentang tasarrufat Rasulullah SAW. Jadi Al-Ihkam fi tamyizil fatawa 'anil ahkam, wa tasarrufat lil qadi wal imam. Jadi apa yang diriwayatkan dari Rasulullah itu jangan dimasukkan dalam satu keranjang. Ada kata-kata yang keluar dari Rasulullah itu adalah tasarruful qadi. Tasarruful qadi artinya bagaimana argumentasi dua orang yang berperkara, bagaimana dia bisa memberikan bukti, ya kan? Beliau juga seorang mufti, beliau juga seorang imam, seorang pemimpin negara, dan banyak sekali perbedaan-perbedaan ulama bagaimana memahami masalah-masalah, apakah masalah ini masuk dalam kategori tasarruf Rasulullah ka imam wala ka qadi. Di antaranya seperti Ihyaul Mawad. Ihyaul Mawad membuka lahan baru, kalau menurut Hanafiyah itu satu tasarruful imam. Jadi harus kembali kepada imam. Dan ini sesuai dengan konteks, di mana misalnya
kalau dibiarkan bahwa membuka lahan itu akan merusak misalnya lingkungan. Berarti harus kembali kepada keputusan imam. Ini berarti lebih kondisional. Kalau dia sifatnya mufti, itu lebih sebagai nabi yang menyampaikan hukum yang sifatnya umum, ya. Itu yang diikuti oleh Imam Syafi'i. Jadi membolehkan tanpa harus kembali kepada imam. Jadi disinilah ulama-ulama kita berbeda dalam melihat, wah ini tasarruf Rasulullah ini apa substansinya. Dan banyak lagi seperti Daulatul Ibil, bagaimana Utsman mengubah kebijakan Rasulullah karena menganggap bahwa kebijakan Rasulullah yang membiarkan Daulatul Ibil itu beliau mengatakan Daulatul Ibil ma'aha siqauha wa ta'amuha. Jadi tidak usah diganggu kalau ada ibil yang kehilangan majikannya, tuannya. Di zaman Utsman beliau lain kebijakannya karena ada terjadi perkembangan di masyarakat. Masyarakat lagi sudah ada yang mulai berani dengan Daulatul Ibil, mengambil gitu. Ini berarti ada zimam yang sudah berubah sikap masyarakat. Nah ini harus seorang faqih betul-betul harus paham seperti ini. Dan ini banyak. Silakan baca buku Al-Ihkam punya Al-Qarafi. Terkait dengan usul fikih, jadi ulama-ulama kita memang ini semuanya kutipan. Ya, saya sengaja bahwa dijelaskan bahwa sebenarnya usul fikih itu sudah matang dari awal. Ya. Jadi bagaimana Rasulullah mengajarkan sahabatnya untuk menjadi seorang qadi, ya Amr iqdi uhkum bainahum. Anda baginda Rasul ada? Bukan itu maksud saya. Saya ingin melatih Anda menjadi seorang qadi. Ya, bagaimana memutuskan perkara. Di sini misalnya saya akan bacakan sedikit. Ini ditulis oleh Muhammad Hasan Al-Hijwi. Al-Hijwi terkenal sekali, seorang mufakir dari alim dari Maroko. Dalam bukunya Al-Fikr As-Sami, beliau mengatakan begini, inna usul al-fiqh wa in kamulat fi zamanin nabawi fa furu'uhu lam tatim ba'd. Jadi ya secara strukturnya sudah ada. Bagaimana mutlak dengan muqayyad, am dengan khas, sudah jelas. Para sahabat Rasulullah udah paham, ya kan? Sudah diajarkan, ya. Tapi memang tatbikatnya yang belum matang, belum maksimal kayak gitu. Walan tiha alaha abadan. Jadi tidak ada habisnya. Ya. Madamatil hawadith walamma kanat isti'abu jami'il furu'il fiqhiyya wa a'yanil waqa'il juz'iyya wal ihata bi jami' ahkamiha wa inzal syar'i la yas'uhu diwan. Jadi tidak mungkin ditulis dalam sebuah buku. Semua masalah-masalah yang terjadi tidak mungkin ditulis dalam sebuah buku. Karena masalah-masalah itu tidak ada habisnya. Ya. Jadi tadi sudah disinggung bahwa memang di antara sahabat Rasulullah ya ada yang menjadi mufti, ada yang menjadi qadi, dan tadi Ibnu Qayyim dengan yang lain itu menjelaskan bahwa si fulan misalnya dia lebih ahli dalam apa, ini lebih ahli dalam apa misalnya. Bahkan Rasulullah kan mengatakan afradukum Zaid, misalkan yang paling paham dengan ilmu faraid adalah Zaid. Di sini disebutkan dijelaskan oleh Imam Syirazi dalam Tabaqatul Fuqaha bahwa i'lam anna aksar ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladziina sahibuhu wa lazamuhu kanu fuqaha. Jadi sahabat Rasulullah kan beda-beda. Ada yang datang 3 hari pergi, ya kan, di Amul Wufud. Jadi tidak hanya bersuahanya dalam 1 jam, ya 1 hari dengan Rasulullah.
Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah mengutus sahabat terbaiknya dengan mereka. Jadi ke Yaman, ke Bahrain, seperti itu. Itu sudah kita sepakat bersama dan kita baca bersama. Di sini saya hanya mengangkat. Jadi inilah yang terus berkembang dari sahabat-sahabat, dari misalnya Umar, ilmunya diwariskan kepada misalnya Sa'id ibn al-Musayyib. Jadi bahkan digelar dengan rawiyatu Umar. Semua ilmu Umar tanya sama Sa'id. Sa'id ini muridnya siapa? Rabi'atul Rai, gurunya Imam Malik. Jadi memang ada estafet itu. Dan ini dijelaskan dengan baik oleh Asy-Syirazi, Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam Tabaqatil Fuqaha. Jadi di Madinah, di Kufa, di Basra, jadi sangat jelas. Yang merusak tatanan ini siapa? Dan ini harus diperhatikan. Yang merusak adalah Khawarij. Jadi Khawarij datang membangun paradigma sendiri, dan hasilnya musibah besar bagi umat Islam. Dan ini ada hikmahnya semua. Ada hikmahnya buat umat Islam. Untuk kita sekarang. Ya, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Ya, jadi dan ini ada unsur takdirnya. Ada unsur takdirnya. Kenapa orang yang pertama menghadapi kelompok-kelompok seperti ini adalah orang yang dididik oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi waktu Khawarij melakukan pembangkangan, Ibnu Abbas minta diperintahkan, saya ingin berdiskusi dengan mereka. Jadi begitu ketemu dengan mereka, Ibnu Abbas mengatakan begini, "Jitukum min indi ashabi Rasulillah wa laysa fikum ahadum minhum." Jadi maksudnya apa? Bahwa ada keterputusan keilmuan dari kalian yang mengambil kesimpulannya fatal, mengkafirkan Imam Ali, menghalalkan darah Imam Ali, ya kan? Madinatul ilm, ya, yang sudah dapat jaminan dari Rasulullah. Nah ini yang artinya jadi pelajaran buat kita semua, bahwa ilmu itu memang harus kita pelajari dari guru-guru kita. Harus bagaimana ilmu Imam Malik, Imam Syafi'i, ada garisnya, ya, dari sampai ke Rasulullah. Nah sekarang ini persoalannya kenapa hanya berapa mazhab yang, ya, maksudnya lebih dominan. Terus terang itu sejarah lah yang artinya menjadi hakim di situ, yang ditakdirkan oleh Allah untuk diikuti. Dan ini disebutkan oleh diantaranya misalnya dituliskan oleh oleh Ad-Dahlawi. Ad-Dahlawi mengatakan bahwa memang 4 mazhab inilah yang mana ya? Matanya sudah. Ini dia. Jadi dalam kitab Al-Insaf dengan Hujjatullah Al-Balighah, beliau mengatakan, "Inna hadhihi al-madhahib al-arba'a al-mudawwana al-muharrara qad ijtama'atil umma aw man yu'tadu bihi minha ala jawazi taqlidiha ila yaumina hadha wa fi dhalika min al-masalih ma la yakhfa la siyama fi hadhihi al-ayyam allati qasurat fiha al-himmam." Mungkin di sini ya. Jadi artinya ada unsur takdirnya. Kenapa 4 mazhab, bahkan kalau di Azhar kan kita pelajari 8 mazhab. Ya, kenapa cuma ini? Sementara dalam sejarah Islam ada 90 mujtahid. Ya kan, misalnya kenapa Imam Lais tidak ada mazhabnya Lais jadi sebuah mazhab yang dipelajari sampai sekarang ini. Ya. 15 menit ya, tolong diingatkan. Jadi
Bahkan ada yang mengatakan, kenapa tidak pelajari misalnya kita tidak membangun mazhabnya Umar, Abu Bakar? Ya, di antaranya adalah pertama mungkin mereka hanya pertama membangun dasar-dasar usul fikih. Kedua, hanya menjelaskan sejumlah masail. Ya, sejumlah masail. Meskipun kalau rekaman hasil penelitian dari Imam Al-Juwaini punya kata-kata yang luar biasa. Beliau mengatakan begini bahwa nahnu na'lamu qat'an anna al-waqa'i'a allati jarat fiha fatawa ulama'i as-sahaba wa aqdiyatuhum tazidu 'ala al-mansusat ziyadatan la yahsuruha 'addun wa la yahwiha haddun fa innahum kanu qaisina fi qaribin min 100 sana wal waqa'i tajri. Jadi zaman sahabat sekitar 100 tahun. Dalam 100 tahun ini menurut hasil penelitian beliau itu menyelesaikan masalah yang tidak terhitung jumlahnya. Nah, dan itulah yang menjadi pelajaran buat generasi-generasi tabi'in, tabi'in. Ya. Mungkin apalagi ya terkait dengan klasifikasi tadi, kalau menurut saya mungkin perlu ditambah dengan ammatun nas. Jadi ammatun nas ini orang awam yang memang tidak belajar. Ya, kalau dalam usul fikih kan mazhabul ammi, mazhabul muftihi. Jadi tidak ada mazhabnya. Tidak ada mazhabnya, dia hanya ini Syekh bagaimana ini? Saya punya masalah seperti ini. Ya. Jawabannya begini, itulah mazhab dia. Tapi karena rata-rata orang awam hidup dengan mukallidin, jadi dia akan terpengaruh dengan mukallidin yang sudah mempelajari sedikit tentang mazhab, ya kan? Dan yang kita pelajari dalam usul fikih, ketika dia seorang mukallid naik kelas menjadi muttabi misalnya, itu dalam istilah lainnya mujtahid fil mazhab. Jadi dia sudah punya adawat, ya kan, adawatul ijtihad dia miliki, nusus dia lumayan. Dan guru kita Syekh Ali Juma mengatakan kalau ingin berijtihad di zaman ini ada dua hal yang harus dikuasai. Tadi beliau masya Allah luar biasa fokus di situ, yaitu usul fikih dengan hadis. Luar biasa beliau ini. Jadi itu ingin berijtihad itu dia. Jadi pertama kita harus membangun ijtihad dalam usul fikih. Jadi masail usul fikih kita harus ada semacam tarjih dalam masail itu. Ya. Dari awal sampai terakhir, dan insya Allah kayaknya teman-teman dari Persis harus membangun di situ. Jadi membangun usul fikih dari awal sampai terakhir. Ya, bagaimana melakukan tarjih, bagaimana melakukan ketika terjadi ta'arud, bagaimana dengan ilal. Tadi kalau ijma' sahabat, kalau yang kita pelajari ya di Azhar, kenapa jumhur tidak mengatakan bahwa semua ijma' itu bukan cuma sahabat? Kenapa? Karena yang menjadi substansi adalah ijtihadnya, bukan status sahabatnya. Dan begitu yang kalau ingin melihatnya misalnya di hampir semua buku usul fikih ada. Di Ibnu Hajib ya ada penjelasannya. Misalnya saja contoh kecil, Ibnu Umar suatu waktu datang, ada yang nanya, ini bagaimana masalah ini? Apa dia bilang? Tanya itu si Sa'id bin Musayyib. Kalau dia sudah ngasih jawaban, datang ke saya. Dan itu terjadi. Jadi istilahnya pengakuan keijtihad seorang sahabat terhadap seorang tabi'in itu sudah ada dari zaman sahabat. Ya, ada banyak yang lain. Ya, jadi itulah yang membuat para ulama jumhur mengatakan bahwa substansi ijtihad ijma' itu adalah ijtihad. Ada ittifaqul mujtahidin. Jadi bukan karena hanya status sahabat, bukan. Ya.
Kemudian terakhir sebagai pesan ya, mohon maaf. Ya, astagfirullah. Kebetulan karena sudah belajar juga di Darul Ifta dan alhamdulillah artinya ada yang sedikit saya bisa share gitu, ada yang saya sedikit pahami bahwa dalam banyak hal yang terjadi khilaf dalam fikih itu sebenarnya harus diteruskan dalam tingkatan fatwa. Fatwa dengan fikih beda, mungkin sudah di teman-teman yang ya. Jadi kalau saya sering menyederhanakan kalau fatwa itu seperti kalau kita ke klinik dokter. Ya, kita ke klinik dokter, misalnya apa keluhannya? Sakit kepala. Kan tidak langsung dibuat ini resepnya kan. Harus diagnosa dulu, tensinya, apanya, ada riwayat ini, ya kan? Artinya apa? Fatwa itu sangat ya personal, sangat spesifik. Ya, jadi tidak mungkin sakit kepala, setiap yang sakit kepala dikasih Panadol. Misalnya tidak ada seperti itu. Jadi dalam fatwa, ya misalnya saja, Syekh kemarin saya minum khamar. Kenapa? Saya sudah kelaparan. Sudah tidak ada yang saya bisa kecuali khamar. Itu berarti boleh misalnya. Artinya dalam kondisi ini dia boleh meskipun aslinya haram, ya kan? Jadi inilah fungsi dari fatwa. Jadi menyesuaikan resep dengan kondisi pasien yang ada di depannya. Ya. Dan itu betul-betul harus diperhatikan. Jadi saya sebenarnya berharap, sangat berharap semua ormas yang memiliki lembaga tarjih, Basmasail dari Persis membangun klinik fatwa. Itu harapan saya pribadi. Ya, kenapa? Karena dia akan berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya pribadi, yang sangat personal, dan itu yang ditulis dalam fikih-fikih, khususnya dalam fikih Syafi'i ya. Ulama dalam fikih Syafi'i bahwa mengatakan bahwa tidak boleh tinggal dalam sebuah tempat yang tidak ada muftinya dalam radius masafatu qasr. Anda berdosa, Anda harus tinggalkan tempat itu. Ya kalau sekarang sih udah selesai, bisa selesai masalahnya. Ya, jadi artinya ini harapan saya pribadi. Semoga teman-teman insya Allah berusaha ya luar biasa ya. Perjalanannya bagaimana berusaha membenahi diri, mengembangkan diri, dan itu yang diharapkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Dr. Mahdi atas pemaparan materinya ya. Tadi sedikit dijelaskan bagaimana kemudian sejarah bahwasanya mazhab itu merupakan ya memperkuat tadi yang apa yang disampaikan sebelumnya, bahwasanya mazhab adalah panjangan dari ajaran Rasulullah yang dibawa oleh para sahabat, ya. Langsung saja sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nantinya, kita akan masuki ke pemateri terakhir kita pada malam hari ini, yaitu Dr. Ferry Ramadansyah. Kepada beliau kami persilakan. Baik, karena sudah 3 pemateri handal menyampaikan, saya juga bingung ini mau menyampaikan apa nih. Tapi ala kulihal waktu yang diberikan mungkin saya coba optimalkan. Berapa menit untuk menyampaikan materi itu, Pak? 15 menit ya, Masya Allah. Saya kira tadi dapat asoba bagian yang terakhir banyak, tapi ternyata sedikit. Biasanya saya kalau misalnya ngasih materi itu 2 jam, tapi karena sudah diwakili setengah jam, barangkali saya sisanya juga tinggal sedikit ini. Tapi ala kulli hal insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Dr. Teten yang hari ini berada di tengah-tengah kita, ada Dr. Ginanjar insyaallah. Kalau kita di sini Dokter, kalau sudah menamatkan
pasca sarjana S2 itu wajib panggil dokter. Karena dia doa, mudah-mudahan insya Allah qoriban antum akan mendapat gelar dokter. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormatin Ghaniun Anit Ta'rif Fima Sisir, Dr. Mahkamah Mahdi. Dan beliau-beliau ini adalah guru-guru saya, Dr. Mahkamah Mahdi. Saya banyak belajar dari beliau. Hatta kemudian walau beberapa minggu saya bertemu dengan Dr. Teten, Dr. Ginanjar, beliau adalah guru saya. Karena bagi saya, siapapun orang yang ketika kita bertemu, kita banyak istifadah darinya, walaupun hanya sedikit, itu saya anggap guru gitu ya. Dan berguru itu kan tidak mesti dalam bangku formal ya. Ketika duduk bersama dalam jilsah yang hanya 1 menit, 2 menit, ada satu yang baru, itu membuat kita menjadi tercerahkan dari hal yang kemudian kita tidak tahu menjadi tahu. Ala kulli hal, saya di sini merasa berbahagia bisa membersamai para dakatirah di sini untuk berbincang lebih lanjut tentang persoalan metodologi dalam fikih Persis. Kalau dijual di judulnya itu sebenarnya kan begitu ditulis ya, kalau nggak salah. Walaupun dalam tema yang secara khusus diserahkan kepada saya itu tentang persoalan ijtihad gitu ya. Jadi sebenarnya kalau Dr. Mahkamah Mahdi tadi itu berbicara tentang mazhab dalam bentuk yang lebih umum, saya dimintakan untuk sedikit memaparkan dan mengkaitkan ya ala wijhatut takrib dengan persoalan ijtihad sebagaimana tadi secara poin khususnya yang disebutkan oleh Dr. Ginanjar itu tentang ijtihad jama'i gitu ya. Baik, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara soal ijtihad, sebelum masuk kepada ijtihad, jadi saya melihat begini, ada satu persoalan yang di masyarakat kita dan ini menjadi PR kewajiban kita bersama selaku thalibul ilmi untuk meluruskan dari setiap persoalan-persoalan tentang perbedaan-perbedaan khilaf-khilaf yang sesungguhnya itu tidak esensi gitu ya, sesungguhnya tidak esensi. Bagi kita yang mungkin menekuni dalam bidang syariah, fikih, dan hal-hal yang terkait di dalamnya, ketika belajar aneka pandangan para fuqaha, kita baru menemukan sesungguhnya posisi kita itu adalah posisi di mana kita kembali mengikuti khutwat, langkah-langkah para talib, para ulama dari dahulu kala gitu. Artinya yang ingin kita sampaikan, saat kita belum belajar, kita itu sesungguhnya kita melihat satu persoalan itu hanya dari satu sudut pandang gitu. Padahal sesungguhnya kehidupan kita itu kan sesungguhnya berulang saja kalau dari sisi sejarah gitu. Maka dalam banyak persoalan yang sesungguhnya misalnya di masyarakat kita itu kita lihat ada perbedaan-perbedaan corak hukum yang kalau misalnya saya pribadi membahasakan itu corak hukum ya. Nah, untuk kemudian tidak kita mengatakan mazhab, karena mazhab itu adalah sebuah kristalisasi pelembagaan pengamalan hukum dari sebuah intaj atau produk-produk yang dikeluarkan oleh para mujtahid. Dan itu kita anggap selesai mazhabnya ya. Dan bagaimanapun mazhab yang terkristal kemudian ada muncul dan ada beberapa mazhab kemudian hilang seiring dengan perkembangan zaman dan ada mazhab yang bertahan gitu ya. Bagaimanapun kita tidak bisa menafikan itu muncul dalam tradisi keilmuan Timur Tengah atau dunia Arab gitu. Maka akan sangat sulit kita sebutkan kalau misalnya ada mustalahat-mustalahat yang disebutkan harusnya Indonesia itu punya mazhab fikih sendiri gitu. Mazhabnya apa? Mazhab hukumah pemerintah gitu ya. Atau mazhabnya mazhab apa? Mazhab ormas. Ada mazhab Nahdlatul Ulama, mazhab Muhammadiyah, mazhab Persis, mazhab apalagi ada Al-Wasliyah dan mazhab-mazhab lain. Saya kira penggunaan mustalahat-mustalahat ini agak menjadi kurang relevan gitu. Kenapa? Karena begini, perbedaan pandangan hukum kalau kita melihat dari sisi akar sejarahnya itu tidak bisa dinafikan seperti tadi yang dijelaskan oleh Dr. Ginanjar
semua kita sepakat sumber hukum itu adalah dua, Al-Quran dan hadis. Tidak ada dua selain sumber hukum ini yang kecuali itu dari turunan dua hal tersebut. Gitu. Maka kemudian kalau di dalam istilah usul fikih yang kita kenal adillatul muttafaq gitu ya, yang disepakati ya, muttafaq alaiha, itu ijma dan qiyas adalah turunan dari Al-Quran dan hadis. Dan semua sepakat ulama ketika terjadi perbedaan, maka dalam usul fikih misalnya kita pelajari itu ada yang disebut dengan ta'arud adillah, harus ada kompromi-kompromi. Kompromi itu imma dia terakhir akan memposisikan ada yang dimansuh dari dalil-dalil yang nasikh, ya, atau yang ketika dia tidak bertentangan dia dijamak gitu. Dan pada intinya secara hierarki Al-Quran dan Sunnah itu akan selalu menempati posisi marotib yang ulia, tinggi gitu. Maka Al-Quran yang lebih tinggi di atas, kemudian turun di bawah Sunnahnya, kemudian di bawah-bawah. Nah, maka kalau misalnya kita lihat dari faktor sejarah, perbedaan-perbedaan pandangan hukum yang ada, baik nanti kemudian kita melihat dari konteks sosiologinya masyarakat kita Indonesia, gitu ya, itu tidak lebih daripada corak yang dulu pada masa sahabat itu sudah dimulai dan membentuk semacam semi lembaga mazhab yang kita sebut dengan madrasah, gitu ya. Cara pandang pola pikir setiap umat secara fitrahnya memandang sebuah masdar, sumber Al-Quran dan hadis itu ada yang lebih condong kepada kontekstual, ada yang memandang secara tekstual, sehingga memunculkan pihak-pihak yang literalis, pihak-pihak yang kemudian kontekstualis. Itu adalah fakta sejarah, gitu. Bagaimana kemudian Siti Aisyah radhiyallahu an menjadi pelopor sahabat yang selalu menyimpulkan hukum berdasarkan pandangan literal. Itu kita tidak bisa nafikan. Sebagaimana kemudian sahabat yang lain, Ibnu Mas'ud, itu menjadi kelompok atau orang-orang ya, sahabat radhiyallahu an, sahabat yang kemudian mempelopori cara pandang kontekstual. Begitu juga dengan Umar bin Khattab, dan uniknya Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, keduanya ayah dan anak punya corak pandang yang berbeda, gitu ya. Yang satu, Umar bin Khattab berpandang sangat kontekstualis, dan kita mengenal fikih Umar bin Khattab adalah lebih banyak mengedepankan maslahat dengan pertimbangan manat-manat hukum yang ada, gitu ya, ketimbang Ibnu Umar anaknya yang selalu mengedepankan dalil-dalil berdasarkan hadis, gitu. Maka dari pola ini kemudian saat kemunculan Imam Hanafi, mazhab An-Nu'man bin Sabit rahimahullah, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ini hukum menjadi terpolarisasi dua. Kalau dia tidak berpandang sebagai pemahaman yang muncul dari analisa yang kita sebut dengan literalis berdasarkan tekstual, atau dia kontekstual gitu. Walaupun nanti secara urutan kita kenal ya, kehadiran secara faktor sosiologis mazhab Hanafi yang kita kenal dengan disebut dengan ahlu ra'yi, gitu ya. Ahlu ra'yi cuma tidak menyampingkan yang kita sebut dengan as-sunnah gitu. Hanya saja nanti setiap masing-masing mazhab ini punya usul mazhab. Maka ketika kita berbicara tentang apa yang disebut dengan corak, atau yang lebih kita sebut kalau misalnya dengan istilah yang tadi dipakaikan itu manhaj ya. Manhaj itu adalah wadah besar yang menampung di dalamnya itu adalah turuk gitu. Untuk berbicara secara teknis bagaimana menganalisa dalam mekanisme pemahaman sebuah dalil, kita berbicara tentang turuk atau thariqah ya, atau tharaik, al-istidlal, al-istinbat. Oleh karena itu, apa yang dirumuskan, digagaskan oleh Imam Syafi'i dalam rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah, kemudian diteruskan oleh para ulama-ulama kita, ini adalah sebuah khazanah intelektual yang sangat-sangat besar yang kita tidak bisa menafikan ya. Maka dari itu saya sepakat dan juga yang meluruskan apa yang tadi disebutkan oleh Dr. Ginanjar, kesalahpemahaman masyarakat kita lah di kalangan awam terkadang membuat kita itu menjadi chaos gitu ya. Yang mengatakan bahwa sangat tidak mungkin secara logika kita sebagai masyarakat Indonesia yang bukan Arab itu melepaskan dari pandangan-pandangan mazhab yang sudah terkristalisasi sejak ribuan tahun lalu gitu.
Kalau kata Dr. Ginanjar tadi disebutkan kalau Persis itu baru 100 tahun dan mazhab sudah ribuan tahun, maka dalam logika keilmuan akademik, kalau misalnya kita berbicara tentang sebuah al-bahsul ilmi atau penelitian, biasanya kita selalu berangkat dari penelitian terdahulu, kan gitu ya. Sebab yang namanya ilmu itu ada yang kita sebutkan dengan apa? Estafeta, maklumat yang dari sebelumnya dijelaskan, kemudian ada pengembangan setelahnya gitu ya. Maka sangat wajar ketika ada komunitas-komunitas yang melihat bahwa manhaj sebuah pengambilan hukum, penyimpulan sikap keberagamaan itu ima dia berpolarisasi kepada satu hal yang kita sebut dengan literalis atau tekstual, ya ima pada kontekstual gitu. Walaupun nanti di sini ada irisan gitu, ada yang menggabungkan keduanya. Maka dari itu misalnya ketika kita berbicara tentang ijtihad gitu, yang muncul kemudian banyak disarankan oleh para ulama kontemporer itu bagaimana menggagas dengan sebutan ijtihad jama'i atau kita sebut dengan ijtihad kolektif. Ini merupakan satu proses dalam penggalian hukum yang barangkali kita tidak bisa menafikan saat ini kebutuhan ijtihad kolektif itu adalah kebutuhan asasi yang merupakan menjadi hukumnya itu fardu dalam setiap komunitas. Ima komunitasnya dalam konteks bernegara secara keseluruhan atau ima komunitas masyarakat yang di sana telah terbentuk secara kultural turun-temurun bagaimana pengamalan keberagaman tersebut. Nah gitu. Maka dari itu yang menarik kan sebenarnya ketika kita berbicara ijtihad, kita teringat ketika Syekh Abdullah Darras, muhakkik kitab Asy-Syatibi Al-Muwafaqat itu kan menyebutkan dengan clue yang disebut dengan istifraghul juhdi gitu ya. Walaupun yang secara bahasa ketika kita sebut dengan ijtihad itu umumnya kita kenal dengan bazalul juhdi. Tapi ada poin kebahasan istifragh di sini dari kata faragh, walaupun memiliki sinonim kata bahwa ada unsur optimalisasi usaha yang dikerahkan di sana. Bahkan kalau kata optimal itu kan kalau kita rasionalkan, kalau usaha kita ditargetkan 10, kita hanya boleh berhenti di angka 9,9 kan gitu ya. Ketika kita tidak sanggup lagi di angka 9,9 itu baru berhenti. Artinya kita tidak boleh berhenti kalau usaha kita baru kita kerahkan cuma 3 saja. Karena masih ada 4, 5, 6, 7 dan lain sebagainya gitu ya. Maka dengan ungkapan bazal, ungkapan istifragh, dan yang menjadi poin di situ nanti katanya dikatakan istifraghul juhdi wa bazal ghayatil wus'i imma fi idrak al-ahkam asy-syar'iyyah wa imma fi tatbiqiha. Nah, yang saya rasa min jihati takrib tadi sebutkan seperti yang disebutkan oleh Dr. Ginanjar itu memang mau tidak mau dalam konteks ijtihad kolektif jama'i itu dua poin yang menjadi arah di sana itu bagaimana ijtihad bisa menyentuh arah istinbat dan bisa menyentuh arah yang kita sebut dengan tatbiq. Nah gitu ya. Dan ini yang secara sanadu syar'i kita ketahui Rasulullah SAW juga dalam banyak kesempatan telah menganjurkan para sahabat untuk bermusyawarah gitu ya. Dan dalam konteks musyawarah kita ketahui ya, paling tidak majalnya itu dalam persoalan siasa, kemudian dalam persoalan hukum, dalam persoalan qada, Rasul mengajarkan sendiri kepada para sahabat gitu ya. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh para sahabat itu yang menjadi inspirasi kita, pengajaran kepada kita. Sebab Rasulullah dalam hadis sahihnya juga menyampaikan, Rasulullah melegitimasi bahwa generasi terbaik itu adalah sahabat. Mau tidak mau semua sepakat ulama mengatakan sahabat itu menempati posisi yang tertinggi setelah Rasulullah. Maka apa yang keluar dari sahabat melalui wasilah sahabat yang disebut dengan sunnah itu yang menjadi sumber rujukan kita. Bahkan dalam sebuah mustalah hadis kita kenal yang disampaikan sahabat pun bukan dari Rasulullah, itu yang kita sebut dengan asar, itu juga dijadikan sumber dalil kita. Gitu ya. Nah, maka dalam kolektif dalam persoalan ijtihad jamaah itu sendiri ya, misalnya Rasulullah
Ya, dalam riwayat Ibnu Abdul Bar, Ali radhiyallahu anhu satu ketika pernah konsultasi kepada Rasulullah ya, pernah menyatakan kurang lebih dalam maksudnya begini. Rasul, nanti satu masa akan datang persoalan yang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Nah, apa yang harus kami lakukan? Rasul menyatakan ketika itu, ajmi'u lahu al-alimin. Kumpulkan para orang-orang alim. Begitu. Dan apa yang dikatakan Rasul ketika itu? Setelah itu disebutkan ij'aluhu syura bainakum wala taqduhu fihi bi ra'yin wahid. Nah, ini yang kemudian kita amini bersama di setiap komunitas di masyarakat kita, bukan hanya dalam konteks Indonesia ya, tapi dalam konteks Timur Tengah juga kita lihat ada yang disebut dengan majma' buhus. Di Mesir sendiri kita kenal ada majma' buhus Islami. Ya, kemudian ada dewan fatwanya Darul Ifta, dan setiap negara itu punya majma' yang ketika berkumpul untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dianggap itu krusial gitu. Nah, sesungguhnya ijtihad kolektif inilah yang menjadi jalan untuk merumuskan sebuah kesimpulan lebih dekat daripada kebenaran. Gitu ya, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW sendiri gitu ya. Nah, maka dari itu pola-pola yang kita sebutkan tadi gitu ya, misalnya sangat menjadi kajian sangat penting bagi kita penuntut ilmu dalam hal umpamanya misalnya takrib lah kita katakan begitu, dalam konteks yang disebut dengan manhaj gitu ya, atau yang kita sebut dengan karena dalam manhaj itu kemudian kan dia berisi tentang turukul istinbat gitu. Sebab keanekaragaman ini kan kembali dalam hal-hal yang secara fitrah ini merupakan sebuah keharusan, kelaziman gitu ya. Sebagaimana kalau misalnya kita lihat dalam konteks bermazhab sendiri, misalnya usul-usul mazhab itu sendiri, baik dari mazhab Hanafi, lalu kemudian mazhab Maliki, secara historis sejarah hadir mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, semua imam-imam mazhab yang ada itu memiliki corak dan berangkat dari usul-usul mazhab yang berbeda. Dulu, sewaktu saya bersentuhan dan baru pertama mengenal Persis, karena saya banyak dialog dengan istri saya, dokter. Istri saya kan orang Persis, dokter ya. Saya mulai penasaran. Sebenarnya secara manhaj, secara torik ya istimbat itu, Persis ini menganut salah satu mazhab yang adakah? Persis ini apakah benar-benar tidak mengikuti mazhab yang adakah? Atau jangan-jangan ya yang diamalkan selama ini adalah apa yang pernah diasas digagas yang ada gitu. Nah, terakhir dalam pembacaan sederhana saya menyimpulkan benar seperti tadi yang disebutkan oleh Dr. Ginanjar tadi ya. Karena ini merupakan corak ya. Corak kemudian kalau kita katakan ya setiap orang kan biasa terlahir dengan karakter yang berbeda. Masyarakat komunitas juga terbentuk dengan corak yang berbeda gitu ya. Nah, dan ini kan bagian daripada alamiah ataupun bentuk yang secara global, secara fitrah, ini memang sesuatu yang sudah diakui juga bahkan di dalam Al-Quran sendiri gitu ya. Maka saya cenderung berasumsi pertama begini, seperti tadi disebutkan, hadirnya secara historis gerakan-gerakan pembaharuan di era 1920-an, karena ketika itu momennya, kalau kita kan bahkan waktu sekolah kan kita diajarkan bagaimana gerakan pan-islamisme yang secara mendunia gitu ya, kemudian masuk gerakan-gerakan modernisme gitu ya, mulai dari bawah Jamaluddin Afghani, kemudian Rashid Ridho dan lain sebagainya, kemudian masuk kemudian bersentuhan ya, dengan pergerakan-pergerakan yang ada. Dan kalau kita mau tabulasi seperti tadi yang dikatakan oleh Dr. Ginanjar, itu kan punya pola ya yang kita sebut gerakan-gerakan yang disebut ya dengan istilah puritanisme ya, mengedepankan atau fokus kepada hal-hal yang fokusnya kepada menghapus TBC ya dokter ya, tahayul, bid'ah, khurafat, dan mengikuti semua pola-pola yang ada tentunya dari sisi hukum dan lain sebagainya gitu ya.
Yang paling dekat adalah gerakan yang kita sebut dengan gerakan salafi, kan gitu ya. Maka saya selalu diskusi dengan teman-teman itu, teman-teman mahasiswa, kalau kita kemudian melihat gerakan salafi itu adalah gerakan suatu yang salah, sesungguhnya kita keliru, gitu ya. Kenapa? Karena perbedaan kita dalam memahami apa yang dibawa oleh metode salafi, mungkin bisa jadi kalau prinsip bagi kita yang syariah itu kan ra'yi shawab yahtamilul khata', kan gitu ya. Maka secara esensi adalah kebenaran, hakikat kebenaran itu adalah pada hakikatnya itu adalah relatif, kan gitu ya. Tetapi ada hal-hal yang kemudian kita tidak sepakat, yaitu merupakan satu hal yang lumrah saja gitu. Maka kalau misalnya kita melihat irisan itu, hadirnya Muhammadiyah, kemudian Persis, Al-Irsyad, dengan gerakan-gerakan yang secara substantif, itu sama dengan gerakan salafi, yang dia lebih identik dengan pemahaman yang sifatnya tekstual, literalis, gitu kan. Yang salafi sendiri, sependek pemahaman saya, dalam fikihnya cenderung atau mungkin sedikit banyak lebih mendominan fikih ala mazhab Hambali, gitu ya. Karena dalam prakteknya juga kita ketahui di Saudi Arabia juga, dan kita ketahui bahwa Imam Hambali, ya Imam Ahmad bin Hambal itu, beliau kalau kita klasifikasikan, beliau pada hakikatnya bukanlah fuqaha definitif, tapi beliau adalah muhaddis. Nah, kita ketahui rumusan-rumusan hukum fikih yang muncul dari Imam Ahmad bin Hambal, murid-muridnya, sehingga berbentuk mazhab yang disebut dengan mazhab Hambali, adalah pemahaman-pemahaman fikih yang lebih dekat kepada pemahaman tekstualis, gitu ya. Tapi ternyata sependek pembacaan saya, ketika kita melihat usul mazhab yang ada, misalnya ya, kalau misalnya sedikit kita flashback usul mazhab Hanafi, itu kan dia punya usul mazhab Hanafi itu menempatkan Al-Quran Sunnah di posisi tertinggi. Ya, setelah itu apakah ijma? Jawabannya tidak. Setelah Sunnah, kalau tidak didapati hukum dari Sunnah, itu yang muncul adalah qaul sahabi. Dan qaul sahabi itu selalu didekatkan, sebenarnya ini materinya materi qaul bahas syariah tinggal satu ini. Jadi saya nyampaikan ini seolah-olah saya ngajar bimbel ini. Tapi malis, di hadapan saya mungkin dikecualikan beberapa, ada Ustadz Saif gitu, kemudian ada yang lain-lain sebagainya. Kalau yang lain lah yang mahasiswa lah, gitu ya. Jadi setelah Sunnah itu ada qaul sahabi. Cuman uniknya dalam mazhab Hanafi, qaul sahabi yang dipakai adalah qaul sahabi yang sesuai dengan mazhabnya. Gitu. Artinya kalau bertentangan dengan mazhabnya, qaul sahabi itu tidak dipakai. Kan gitu ya. Dan ini kan merupakan satu hal yang biasa dalam ranah dinamika pemikiran hukum Islam, gitu ya. Nah, setelah itu ada qaul tabi'in, gitu ya. Setelah qaul tabi'in, lalu kemudian dipakai ijtihad. Artinya di sini posisi ijma yang dimaksudkan adalah tidak secara khusus diambil ijma dalam konteks yang di dalam mustalahat usul fikih, karena memang kita akui ya, dalam sisi sejarah mazhab Hanafi adalah sebagai pelopor secara historis adalah mazhab pertama, gitu ya. Sampai-sampai dalam penggunaan sunnah juga yang menarik bagi kita ketika kita membaca usul mazhab Hanafi itu, menariknya dalam pembagian sunnah sendiri, dalam pembagian sunnah mutawatir, ahad, dan lain sebagainya, itu kan punya pandangan berbeda. Sehingga bagi kita kalau yang di syariah itu melihat usul fikih itu kan dua saja. Kalau bukan Hanafi, ghair Hanafi, kan gitu ya. Dan thariqah mutakalimin dengan thariqatul fuqaha yang sama-sama kita pelajari dalam usul fikih, itu kan kelihatan coraknya, gitu ya. Artinya dari usul-usul mazhab yang ada, setelah qaul sahabi, kemudian qaul tabi'in, lalu kemudian ada yang disebut dengan ijtihad, dan dalam posisi ini ijtihad ini merupakan qiyas, ya. Setelah itu ada istihsan dan ada uruf, ya. Nah, dalam persoalan sunnah sekalipun kita katakan yang menariknya, mazhab Hanafi itu adalah mazhab yang paling selektif, ya, untuk penerimaan sunnah. Seselektif-selektifnya Imam Ahmad bin Hanbal dalam menerima hadis, karena beliau adalah muhaddis. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau adalah penerima hadis. Tapi lebih selektif Imam Hanafi An-Nu'man bin Thabit rahimahullah, ya, dan pengikut-pengikut mazhab-mazhab murid-muridnya. Salah satu contoh kita begini, selektifnya tapi punya unsur yang berbeda dalam menilai penerimaan hadis itu bukan berdasarkan antara sahih, hasan, dhaif saja,
Tapi kriteria penilaian sahihnya itu disyaratkan salah satunya itu rawinya dia harus faqih. Dan muatan hadisnya itu tidak boleh bertentangan secara akal. Gitu. Wah, maka kan cenderung mazhab Hanafi kita katakan adalah mazhab ar-ra'yi. Kalau begitu kita katakan, wah dasar sekali Hanafi ini ya sampai mendahulukan akal daripada hadis. Jawabannya tidak. Ya, kenapa? Karena konteksnya secara historis ketika itu mazhab Hanafi itu sangat rentan dengan hadis palsu. Bukan hadis dhaif saja, hadis palsu loh. Artinya penerimaan yang terlalu luas dengan hadis itu membuat sebuah tatanan bangunan hukum itu menjadi lemah. Salah satu contohnya begini. Walaupun nanti terkait dengan kriteria hadis sahih dengan tidak itu kan berbeda pendapat para ulama ya. Kalau misalnya kita bahas dikaji di Muqaddimah Ibnu Shalah kan itu jelas ya diterangkan ya. Jadi contoh, ketika lupa ini berapa menit lagi ngomongnya? Kan saya lupa kan? Udah selesai? Tuh kan gak antum ingatkan. Malis lah. Nah, tapi ya kurang lebih begitu ya. Kan saya tuh malis dokter. Saya suka khilaf kalau misalnya saya ngobrol itu jadi kayak bimbel saya dokter. Malis. Karena sudah habis waktunya ya mohon maaf. Kayaknya mungkin kita setelah ini dalam tanya jawab mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Ala kulli hal mungkin itu yang sifatnya pemantik ya. Malis. Sifatnya pemantik mungkin ini sama-sama kalau saya lebih melihat dari sisi min jihati takrib ya bahwa sesungguhnya sisi keilmuan al-haqqu min 'indi rabbina. Kebenaran itu semua dari Allah. Sepanjang kita mengedepankan prinsip keikhlasan dalam memandang satu persoalan, melihat ilmu dan seluruh cabang-cabang keilmuan, maka kita akan mendapat atau menempuh jalan-jalan sesuai yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih walaupun harus terpotong tengah jalan karena waktunya kita terbatas. Ya, saya tidak bermaksud untuk menggurui terutama para asatidzah yang ada di sisi-sisi saya, ada Dr. Teten, ada Dr. Makamah Mahdi, ya, dan seluruhnya yang ada di sini, terutama Dr. Kinanzar sebagai pemateri utama. Tapi ini sifatnya sebagai pemantik. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dalam diskusi kita setelah ini, atau nanti setelah sesi materi ini kita juga bisa diskusikan kembali bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh tepuk tangannya dulu. Ya, baik, langsung saja akan kita buka sesi tanya jawab. Dan sementara untuk saat ini kita batasi 2 dulu pertanyaannya. Silakan siapa yang mau bertanya. Ada 1, 2 ya, 2. Ya, sejauh ini 2. Boleh, Ustaz. Ini karena mic-nya nggak nyampe nggak? Nyampe. Suaranya harus kenceng atau boleh ke depan aja Ustaz Saif? Boleh. Oh, di situ aja. Ayah. Bisa nyampe enggak lu, Bob? Sudah nunggu. Awas. Fadal. Des. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, terima kasih banyak. Assalamualaikum atas segala faedah dan ilmu yang asatidz dan ilmu sampaikan. Saya merasa silakan saya disediakan makanan yang bergizi. Walaupun perut saya belum bisa mencerna sebagaimana makan tomnya yang karena level asatidz yang begitu tinggi, mungkin bagi saya nanti tinggal membiasakan saja tambah waktu untuk tinggal di sini. Amin. Senin depan sudah sahur. Ya, salam. Singkat dan sedikit. Ada poin penting di turuk istinbat dan isbat. Mohon tanggapan dari asatidz Fadilatul Dr.
Kamala dan Fadilatul Ferry tentang Dewan Hisbah tidak menerima kias dalam ibadah besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon tanggapan juga berkaitan dengan apakah memilih pendapat yang sudah ada dibicarakan panjang lebar oleh para imam madhab itu termasuk kategori istihad atau bukan? Ya, maksudnya saya gini, Persis banyak membahas tentang hukum dalam sholat, toharoh, zakat, yang itu sudah dibicarakan panjang lebar oleh para imam madhab. Apakah itu termasuk kategori istihad? Gitu. Yang terakhir pada Fadilatul Romli dan juga Dr. Ginanjar hanya ingin istifsar berkaitan dengan poin turuk istinbat Dewan Hisbah yang